Baik teman-teman semua, di sini kami membuat blog. Di sini kami ditugaskan untuk membuat blog dari Bu Lili kemarin, dan inilah hasil blog yang kami buat, yaitu kami membuat blog Warung Mina Mamah Dada. Ini blognya bisa buka dulu, ini bisa dibuka teman-temannya, teman-teman bisa cek juga warungminada.blogspot.com. Nah, ini hasil blog yang kami buat. Ada beberapa menu makanan dan bisa diklik juga ya teman-teman. Ada daftar makanan, profil, sejarah warung, dan bisa klik di sini tertera deskripsi dan harga porsi makanan. Nah, warung Mina ini berada di lokasi dan lokasinya bisa diklik teman-teman, berada di samping Stemik Palangkaraya. Nah, lalu mungkin kita review lagi. Di sini kami menggunakan background hitam ya teman-teman, dengan font normal untuk blog itu Arial. Nah, kita balik lagi dan langsung kita ke cara membuatnya. Nah, yang pertama teman-teman di sini bisa mengetik. Ini untuk di bagian ini ada dua tampilan teman-teman, tampilan menulis dan tampilan edit tampilan HTML-nya. Nah, untuk tampilan HTML-nya sendiri, disinilah kita bisa untuk menambahkan gambar ataupun peletakan serta ukuran gambar. Kita bisa mengeditnya di tampilan HTML gitu. Nah, di sini kita coba ke nasi kuning dulu. Misalkan kita masuk ke nasi kuning. Nah, untuk nasi kuning sendiri, ini untuk tampilan HTML-nya, dan di tampilan HTML inilah kita bisa mengupload gambarnya. Coba kita praktekkan dulu cara upload gambarnya. Nah, di sini teman-teman kita praktekkan dulu cara upload gambarnya. Oke, tampilan menulis. Nah, gambar dari folder teman-teman kita upload, kita tambah postingan baru. Lalu kita klik upload dari komputer, kita cari gambar yang ingin kita upload ke dalam blog kita. Oke, teman-teman, di sini contohnya saya menambahkan gambar dari folder laptop saya, gambar yang hijau ini ya teman-teman. Jadi bagaimana cara menambahkannya ke blog? Silahkan teman-teman klik kanan pada gambar yang ingin kita tambahkan. Klik kanan, lalu kita pilih ya copy image address, kita pilih copy image address, kita ke tampilan HTML-nya. Nah, di sini teman-teman lihat di sini di ahrefnya ada link ya teman-teman. Itu link foto yang untuk kegunaannya bisa kita tambahkan ke dalam blog. Jadi dia berbeda dengan HTML ya teman-teman. HTML yang biasa yang di Visual Studio Code, yang dimana lebih simpel. Kalau di Visual Studio dia cukup menuliskan nama dari foto tersebut. Nah, sedangkan dari sini kita harus menyalin link dari gambar tersebut dengan mode tampilan menulis. Ya, baik, kita lanjut, kita salin. Nah, kembali lagi, ini ya kita salin teman-teman, ingat di href. Teman, untuk bagaimana cara menambahkan foto ke dalam blog, kita masuk ke blog codingan kita, blog blogger kita klik, ini ya kami paling atas. Nah, ini dia, ini adalah HTML atau codingan dari blog kita. Di sini sabar pelan-pelan, kita ke nasi kuning dulu. Nah, teman-teman, di sini bisa lihat ya teman-teman, nasi kuning daftar makanan. Nah, di sini kita bisa, di sini adalah tempat kita menambahkan foto ke dalam blog, di mana di bawah tag H3 itu ada ahref. Itu untuk di bawah ahref itu ada link source-nya, itu untuk menambahkan gambar. Coba kita tambahkan gambar yang lain ya teman-teman, misalnya kita tampilan menulis, kita tambahkan foto lain misalnya ya. Kita tambahkan upload dari komputer, nah telepon ya. Kita tambahkan, coba kita ganti foto ya teman-teman. Kita ganti foto, kemudian kita copy link address-nya ya teman-teman. Ganti foto, lalu kita masuk kembali ke halaman tampilan HTML-nya. Nah, kita ke nasi kuning tadi. Nah, coba kita ganti sort nasi kuningnya dengan, nah ini kita paste sampai bawah. Titik 2-nya jangan ikut dipaste teman-teman, kita Ctrl V di sini. Nah,
Lalu kita lihat di bloknya, apakah ada perubahan? Harusnya fotonya berubah dari nasi kuning ke foto telepon tadi. Kita refresh. Nah, begitu teman-teman cara mengganti gambar. Untuk tulisan tidak perlu sampai ke HTML ya teman-teman. Untuk menggantinya itu cukup di tampilan menulis saja. Baik, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali dengan saya di sini Tanto untuk menjelaskan bagian contact information-nya. Jadi teman-teman, elemen ini adalah sebuah kontainer atau wadah untuk semua elemen terkait seperti informasi kontak. Dan di sini menggunakan perintah class sama dengan kontak. Ini merupakan atribut kelas yang digunakan untuk memberikan nama kelas CSS-nya. Dan ini bisa memudahkan pemrograman untuk menerapkan gaya CSS khusus ke seluruh elemen yang memiliki kelas ini. Dalam kasus ini, kelas kontak memungkinkan untuk digunakan menata seluruh bagian kontak, misalnya dengan menambahkan margin, padding, atau font tertentu. Dan di sini bisa dilihat contohnya seperti P, strong, kontak, dan strong kembali, dan P. Dan P ini biasanya digunakan untuk membuat paragraf teks. Untuk digunakan untuk paragraf teks sebagai teks yang kuat atau penting secara default. Ini membuat teks kontak menjadi tebal. Fungsi elemen ini adalah untuk memberikan label untuk bagian informasi kontak. Dan P ini berisi paragraf lain yang berisi informasi kontak email. Tujuannya untuk pengguna mengklik tautan ini, browser akan mencoba membuka aplikasi email default di perangkat mereka. Misalnya Outlook, Gmail, atau aplikasi email lainnya. Dengan alamat email yang telah diisi secara otomatis di kolom penerima, adalah alamat email yang akan diisi secara otomatis sebagai penerima email. Ketika tautan ini diklik, fungsi elemen ini adalah untuk mempermudah pengguna mengirim email ke alamat yang ditentukan dengan hanya satu klik saja. Dan di sini ada beberapa paragraf lainnya, seperti informasi kontak telepon, yang sama seperti menggunakan tautan seperti email tadi, menggunakan protokol tel yang memungkinkan pengguna mengklik nomor telepon langsung menuju ke panggilan jika perangkat mereka mendukung fungsi telepon. Lalu untuk yang selanjutnya, ada di bagian alamat. Untuk bagian alamat ini sama seperti email dan telepon tadi. Ini merupakan tautan yang mengarahkan ke lokasi tertentu berdasarkan koordinat atau alamat yang telah ditentukan. Di dalam codingannya, di sini ada tata letak URL yang mengarah ke tempat yang kita tuju. Dan untuk atributnya, di sini menggunakan query sama dengan target dan tanda kutip 2 blank. Atribut ini memastikan bahwa tautan akan terbuka di tab baru ketika diklik, menjaga halaman asli tetap terbuka. Dan teks ini adalah alamat yang akan ditampilkan ketika diklik. Dan untuk fungsi elemennya, ini adalah untuk memudahkan pengguna menemukan lokasi fisik dengan membuka Google Maps melalui tautan yang tersedia. Dan untuk fungsi keseluruhannya, ini dipermudah pengguna untuk mempermudah pengguna mengirim email, telepon, dan alamat.
Dan bisa dilihat di sini sudah ada di bawah. Jika teman-teman mengklik link yang ada di bawah ini, maka akan langsung menuju tujuan yang ada di deskripsi tersebut. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi kembali bersama saya sini Marcel. Sekarang saya akan ngejelasin gimana sih caranya supaya pada ketika kita ngeklik gambar bagian sini akan langsung diarahkan kepada link yang berbeda gitu, suatu deskripsi yang lain lagi. Nah, pertama kita masuk ke dalam Blogger. Nah, bisa dilihat sini ada banyak banget sebenarnya blog yang sudah dibuat. Nah, untuk melakukannya, pertama kita itu perlu membuat suatu blog baru yang terpisah. Contohnya kita mau buat bisa ditekannya di bagian sini. Ketika kita tekan gambar gini, bakal langsung diarahin. Nah, pada bagian di sini kita lihat di tampilan HTML-nya. Nah, mana dia? Contoh nih, nasi kuning. Nah, supaya dia bisa ngarah ke situ, kita perlu ngasih source alamat dari blogernya. Nah, gimana sih cara dapat linknya? Ya, kita perlu buat dulu di sini blog lainnya. Terserah kalian isi apa, terus setelah kalian perbaruin, nanti bakalan muncul di sini. Nah, setelah dari sini, kita klik aja yang ini. Terus kita copy bagian sininya. Setelah di copy, baru kita kembali ke laman utamanya tadi. Nah, pada bagian laman utama ini, kita cari pada tampilan HTML-nya, terus cari nasi kuning. Nah, ini nasi kuning, dan kita bisa ini, harapnya. Di bagian harap ini kita masukkan link untuk mengarah ke blog yang satu ini. Ya, kira-kira begitu aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.